وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sama orang yang berilmu, orang yang tahu dan yang tidak tahu? Tentu jawabannya tidak sama. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, berjalan untuk menuntut ilmu, niscaya sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Kata para ulama, bisa jadi dia tidak berjalan, dia hanya duduk, atau lebih tepatnya dia membaca buku di rumahnya. Itu adalah merupakan atau termasuk dalam hadis tersebut. Dia mendengarkan radio kah, atau televisi kah, atau rekaman kah di rumahnya, maka itu termasuk dalam hadis tersebut. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan terlebih lagi orang yang memang berjalan, mengorbankan waktu, mengeluarkan uang, tenaga, pikirannya untuk ilmu, maka otomatis pahalanya akan semakin banyak dia dapatkan. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wa innal malaikata, perhatikan Bapak Ibu, nanti kita simpulkan apa saja dalam hadis ini yang termasuk keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, dimudahkan jalan menuju surga. Yang kedua, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kita tahu makhluk Allah yang mulia, yang agung. La tadau ajnihataha, mereka itu apa? Meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Ridwan bima yasna, ridho terhadap apa yang mereka perbuat. Yang mereka agungkan tidak lain dan tidak bukan adalah sesuatu yang Allah agungkan, yaitu ilmu dan ahli ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis sama' wa man fil ard wal haitan fi jawfil ma', kata Nabi SAW. Dan sungguh bagi penuntut ilmu itu apa? Istighfar, akan dimintai ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai haitan, hewan yang di laut atau ikan paus di dasar laut, mereka memintakan ampun untuk penuntut ilmu. Wa inna fadla alim 'alal 'abid,
Dan kata Nabi SAW, perumpamaan seorang alim dan orang abid sebagaimana perumpamaan rembulan pada malam purnama dibandingkan seluruh bintang-bintang yang ada. Kita tahu seorang abid, ahli ibadah, manfaat ibadah yang dia lakukan untuk diri dia sendiri. Dan begitulah bintang. Begitu juga bintang. Adapun bulan yang sungguh terang dapat menyinari apa? Gelapnya malam. Itulah ibarat seorang alim yang cahaya ilmunya itu bisa menerangi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Sungguh indah perumpamaan yang diperumpamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa innal ulama warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama, para ahli ilmu, yang para pembawa ilmu, warathatul anbiya, mereka itulah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhama wa innama warasul ilma. Ketahuilah bahwasanya para nabi dahulu itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta, akan tetapi yang mereka tinggalkan kepada kita adalah ilmu. Yang dimana ilmu jauh lebih berharga daripada harta. Orang mulia karena ilmu. Orang bisa mulia dunia dan akhirat karena ilmu. Kemudian kata Nabi SAW, barang siapa yang mengambilnya, mengambil warisan para nabi, maka sungguh dia telah mendapatkan keutamaan yang agung. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Ini bab mukadimah awal dari kajian kita, mengingatkan kembali tentang keutamaan ilmu agama. Baiklah, para jamaah, rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah memasuki bulan baru di Dzulqa'dah. Artinya tidak lama lagi kita akan memasuki musim ibadah yang sangat agung. Atau kita akan berjumpa dengan Idul Adha, yang dimana disyariatkan di dalamnya untuk menyembelih hewan kurban. Yang dimana Idul Adha itu merupakan ibadah tahunan. Ya tidak Bapak Ibu? Jadi ibadah itu Bapak Ibu, ada yang sekali seumur hidup, ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang pekanan, ada harian. Kalau sekali seumur hidup itu apa? Haji. Sahih? Tapi boleh atau tidak 2 kali? Boleh. Tapi yang wajib sekali. Kalau anak kecil belum balik, boleh nggak berhaji? Boleh. Sah tidak hajinya? Dapat pahala dia? Dapat. Ketika nanti balik, mengulang atau tidak ketika dia mampu untuk berhaji? Mengulang. Karena kewajibannya tidak gugur. Karena dia masih belum balik. Kemudian apalagi selain haji yang bisa dilakukan sekali seumur hidup? Ibadah sekali seumur hidup. Habis? Haji saja? Hah? Apa? Khitan. Ahsan, sahih. Benar. Ada yang 2 kali, enggak mungkin ya kan. Subhanallah ya. Apalagi? Khitan, haji, nikah. Oh, kirain nikahnya akikah nikah nih.
Sahih, akikah. Ya. Anak misalkan diakikahkan. Ya cukup sekali, ya. Ketika baru lahir, atau kata para ulama boleh. Ketika kita tahu kita belum diakikahkan, boleh diakikahkan. Kita mengakikahkan diri kita sendiri. Kata para ulama, sebagian mereka membolehkan, sebagian yang lainnya tidak mensyariatkan. Wallahu a'lam. Kemudian apa lagi? Udah kebocoran tadi. Khitan sudah ya. Kemudian nikah. Ya. Boleh 2 kali. Kalau ibu-ibu sekali aja. Apa lagi? Dan yang lainnya. Ini ibadah yang dilakukan sekali seumur hidup. Ada yang setahun sekali. Salah satunya apa? Ibadah kurban. Salah satunya apa? Ibadah kurban. Dan kita insya Allah akan membahas ya segelintir ya. Tidak semuanya tentang ahkamul udhiyah. Ahkam al-udhiyah. Al-adhahi. Kemudian ada yang ibadah itu bulanan. Apa contohnya? Puasa ayyamul bid. Ya, puasa 3 hari dari setiap bulannya di bulan-bulan terang. Makanya ayyamul bid, hari-hari yang terang, yaitu 13, 14, 15. Karena di hari-hari itu, di malam harinya itu rembulan sangat terang, terutama di 15. Maka dikatakan ayyamul bid. Kemudian ada yang pekanan. Salat Jumat. Apalagi yang pekanan? Puasa Senin, Kamis, dan seterusnya. Dan juga ada harian. Salah satunya adalah sholat 5 waktu. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan ahkam atau fikih menyembelih hewan kurban. Ini Allah sebutkan dalam firman-Nya yang insya Allah Bapak Ibu hafal ini surat. Dan sering kita baca tatkala kita sholat. Kadang malas kita membaca surat yang panjang setelah Al-Fatihah. Kita membaca inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan surat ini adalah surat terpendek. Ayat yang paling sedikit yaitu 3. Makanya kata para ulama menyimpulkan minimal ayat yang kita baca setelah Fatihah adalah 3 ayat. Salah satu istinbat dari karena surat yang paling sedikit dalam Al-Quran adalah surat Al-Kautsar. Walaupun landasan dalilnya juga tidak kuat, tapi ada yang berpendapat seperti itu. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Di situ ayat yang kedua syahid dari pembahasan kita. Dan salatlah, kata para ulama, salat di situ maksudnya salat Idul Adha. Wanhar, setelah melaksanakan salat Idul Adha baru menyembelihlah hewan kurban. Itu di antara penafsiran para ulama. Ini salah satu dalil di antara dalil-dalil tentang pensyariatan ibadah kurban. Pengertian al-udhiyah adalah hewan ternak yang disembelih pada Idul Adha, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Disembelih karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian al-udhiyah. Jadi selain hewan ternak, selain bahimatul an'am, itu tidak dikatakan hewan kurban. Kemudian di antara yang menunjukkan keutamaan kurban adalah, walaupun tidak ada dalil yang sharih,
menyebutkan tentang keutamaan kurban. Adapun dalil-dalil yang disebutkan kebanyakan dhaif. Cukuplah kata Ibnu Qayyim, pada hari Idul Adha seseorang itu lebih baik mengeluarkan uang untuk berkurban daripada mengeluarkan uang yang lebih tinggi, lebih banyak jumlahnya untuk bersedekah. Bisa difahami, orang bersedekah misalkan 5 juta. Bersedekah uang. Atau dia belanjakan selain hewan untuk dikurbankan. Maka tatkala dia menyembelih hewan kurban itu lebih utama daripada bersedekah senilai atau lebih tinggi dari nilai hewan kurban. Kemudian hukum kurban. Ini cepat saja. Karena kajian ini sering diulang. Terutama tatkala mendekati Idul Adha. Dan inilah ilmu yang kita tahu. Dan tatkala kita mempelajari ilmu dengan cara yang benar, itu tidak akan membosankan. Beda dengan guyonan atau kajian yang kebanyakan mengedepankan tentang lawak-lawak saja. Ya, itu akan membosankan. Sekali kita mendengar lawakan ustadz tersebut, kita akan ketawa. Besok udah nggak ketawa lagi. Akan tetapi, kalau ilmu yang didasarkan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah tidak akan membosankan. Apa buktinya? Buktinya adalah tatkala kita sholat, kita membaca Al-Fatihah. Di rakaat pertama Al-Fatihah, di rakaat kedua Al-Fatihah, dan di sholat-sholat semua sholat membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, sama bacanya. Tapi apakah pernah kita mengatakan, bosan Al-Fatihah saja, kita gantilah dengan yang lain? Enggak pernah. Justru semakin kita mendalami dan meresapi ayat tersebut, maka semakin kita mendalaminya. Terkait hukum kurban, ulama berbeda pendapat. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan wajib. Berdasarkan hadis, barang siapa yang mampu falam yudhahi dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, jangan dekati tempat sholat kami. Ini ancaman tegas dari Nabi SAW. Maka di antara para ulama ada yang mewajibkan, ya. Di antaranya adalah Rabi'ah, gurunya Imam Malik, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam satu pendapat beliau. Lais bin Sa'ad, kemudian sebagian ulama pengikut Malikiyah, kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ini di antara ulama yang mewajibkan kurban bagi yang mampu. Dalilnya sudah kita sebutkan tadi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan pendapat yang menyatakan wajib itu tampak lebih kuat daripada pendapat yang menyatakan tidak wajib. Akan tetapi, kata beliau, hal itu hanya diwajibkan bagi yang mampu. Ini sudut pandang mereka bagi yang mewajibkan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat-sangat ditekankan, terutama bagi yang mampu. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama, jumhur al-ulama, yaitu Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hazm, dan yang lainnya, rahimahumullah. Ulama yang mengambil pendapat ini berdalil dengan riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya aku sedang tidak, atau sesungguhnya aku tidak akan berkurban, padahal aku adalah orang yang mampu dan berkelapangan, kata beliau. Apa alasan beliau mengatakan hal ini? Karena kata beliau,
Aku lakukan hal ini karena aku takut nanti orang-orang menganggap kurban itu wajib. Ini adalah pendapat sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari. Aku khawatir kalau tetanggaku mengira kurban itu wajib bagiku. Hadis riwayat Abdul Razzaq dan Baihaqi dengan sanad yang sahih. Demikian juga dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya aku melihat Abu Bakar dan Umar sementara mereka tidak berkurban. Kemudian Ibnu Hazm berkata, tidak ada satupun riwayat yang dinukilkan dari sahabat Rasulullah SAW bahwasanya mereka itu mengatakan kurban itu wajib. Kemudian para ulama memberikan solusi terkait masalah khilaf ulama mengenai hukum kurban. Mereka mengatakan solusinya adalah sudah selayaknya bagi yang mampu itu hendaklah dia berkurban. Dengan demikian dia berusaha untuk menyelamatkan diri. Itu lebih selamat dan menenangkan hati dan membebaskan dirinya dari kegundah gulanaan. Itu yang lebih selamat. Yakinlah bahwasanya tatkala kita berkurban, Allah akan ganti dengan pahala tentunya yang lebih baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ada sebuah hadis yang sahih menyatakan bahwasanya di setiap pagi hari ada dua malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Yang satu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti, ya Allah berikanlah ganti bagi yang berinfak pada hari ini. Apa? Yang satu mengatakan, ya Allah, ini doa malaikat Bapak Ibu. Dan insya Allah pasti dikabulkan. Malaikat tersebut mendoakan, ya Allah gantilah orang yang berinfak pada hari ini. Dan yang kedua berdoa, ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya atau pelit. Ini doa malaikat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tatkala kita mampu, lantas kita menahan dari berkurban, maka kita takut dengan ancaman doa malaikat ini. Terkait hewan yang boleh digunakan untuk berkurban, yaitu bahimatul an'am, ulama sepakat, ya, yaitu unta, sapi, atau kerbau, kemudian kambing dan domba. Selain itu tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Bahkan ulama menukil ijma para ulama tentang definisi hewan kurban atau bahimatul an'am, hewan ternak yang boleh dikurbankan. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, bahkan jika seandainya ada orang yang berkurban dengan jenis hewan lain yang lebih mahal daripada jenis hewan ternak yang telah disebutkan, maka kurbannya tidak sah. Bahkan kalau dia berkurban dengan satu ekor hison, apa itu hison? Kuda yang seharga
10.000 real. Berapa itu 10.000 real? Dikali 4.000. Berapa? 40? 40 juta, berapa? 40 juta ya. Itu dapat 2 sapi. Tetap tidak sah. Tetap tidak sah. Kata beliau, sedangkan seekor kambing harganya hanya 300 real. Berapa itu? 1.200.000. Hah? 300 real. Ada 1.200.000. Kalau di Jawa mungkin ada, kalau di sini mungkin ada, cuman betina. Kalau jantan sulit ya. Mungkin ini di zaman beliau, rahimahullah. Harga kambing mungkin masih, atau memang murah mungkin. Kalau di Jawa mungkin wedus gembel, yang wedus kambing yang berbulu itu murah kalau di Jawa. Kalau di sini kita udah tahu ya, harga minimal 3 juta jantan usia 1 tahun. Maka kurbannya itu jauh kalau dibandingkan 40 juta dengan 1.200.000. Tapi dengan 1.200.000 dia belikan kambing dan dia berkurban, itu sah dan pahalanya lebih besar daripada infak yang mungkin 40 juta dia keluarkan. Di dalam syarhu mumti beliau sampaikan hal tersebut. Kemudian seekor kambing itu hanya boleh untuk 1 orang. Tidak boleh. Artinya sahibul kurban. Kita berbicara tentang apa? Sahibul kurban. Maka 1 ekor kambing hanya untuk 1 orang. Adapun istirakul ujur, mengikut sertakan pahala, boleh lebih dari 1 keluarga. Misalkan anak kurban 1 ekor kambing dan anak ikut sertakan keluarga anak istri, kemudian keluarga orang tua saya dan siapapun yang sudah meninggal dunia dari keluarga saya, kakek saya segala macam, boleh. Adapun yang berniat itu hanya boleh 1 orang, yaitu kepala keluarga, suami. Walaupun bapak ibu yang mengeluarkan uang, misalkan uang anak nggak cukup, hanya 2 juta, istri anak menambah 1 juta, dapatlah kambing 3 juta. Maka uang 1 juta itu tidak lantas bernilai dia sebagai orang yang berkurban, hanya bernilai sedekah. Yang 1 juta itu yang dari istri. Kambing hanya untuk satu orang. Maka tidak selayaknya seseorang itu apa? Mengkhususkan, misalkan. Ya cukup saya 1 ekor kambing itu untuk satu keluarga. Ini kambing A untuk anak saya, untuk saya, untuk istri, untuk bahkan Nabi SAW terkait istirak mengikut sertakan pahala, beliau pernah berkurban untuk diri beliau dan seluruh umatnya yang belum berkurban. Ini menunjukkan juga beliau itu sangat memikirkan umatnya, sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minimal kita senantiasa bersolawat kepada beliau, sallallahu alaihi wasallam. Apapun kesibukan kita, solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan suatu ketika beliau hendak menyembelih kambing kurban. Dan sebelum menyembelih, beliau mengatakan, "Ya Allah, hadza minka walaka
ya, dariku dan untuk umatku yang tidak berkurban. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bahkan Syekh Ali Hasan Al-Halabi mengatakan, kaum muslimin yang tidak mampu untuk berkurban mendapatkan pahala sebagaimana orang berkurban dari umat Nabi alaihi salatu wasallam. Ini pernyataan beliau. Kemudian ketentuan untuk sapi. Untuk sapi 1 ekor dijadikan 7 orang. Bisa dijadikan 7 orang. Sedangkan 1 ekor unta bisa untuk 10 orang dan ada yang mengatakan hanya boleh 7 orang. Ada khilaf di situ. Kemudian terkait dengan hutang untuk berkurban. Para ulama mengatakan boleh. Salah satunya contoh dari Abu Hatim. Beliau pernah berkurban, tapi tidak mampu, kemudian beliau berhutang. Apa motivasinya? Adalah firman Allah. Lakum fiha khair. Kata Allah, di dalam hewan ternak yang kalian kurbankan itu apa? Banyak kebaikan. Dari ayat tersebut, beliau sangat mengusahakan untuk berkurban walaupun dengan cara berhutang. Akan tetapi kata para ulama, hutang yang sudah jatuh tempo, maka wajib untuk melunasi hutang terdahulu daripada berkurban. Karena kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sedangkan melunasi hutang yang sudah jatuh tempo adalah hukumnya wajib. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, dan ada juga pertanyaan tentang hal ini, tentang iuran warga sekolah yang mungkin gurunya semangat, kepala sekolahnya memotivasi anak-anaknya itu untuk beriuran. Misalkan 300 anak beriuran untuk memberi 1 ekor sapi atau beberapa ekor kambing untuk bersembelih untuk dipraktekkan di sekolah. Akan tetapi ibadah tidak cukup hanya dengan modal semangat. Maka praktek yang semacam ini tidak benar. Kecuali ya, kita beriuran untuk menolong seseorang mungkin. Dan kita iuran 3 juta untuk si fulan. Maka itu bernilai sedekah. Dan kurban yang sah hanya atas nama si fulan tadi yang berniat untuk berkurban. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Kemudian terkait masalah niat kurban untuk mayit. Ini juga sering dipertanyakan. Apa hukumnya niat kurban untuk mayit? Ya, yang hidup meniatkan kurban tertentu, sapi tertentu atas nama mayit. Dan ini masih banyak praktek dari kaum muslimin. Para ulama berselisih pendapat mengenai apakah sah kurban yang dilakukan seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan jika tidak ada wasiat dari sang mayit tatkala dia hidup, maka kurbannya tidak sah. Jika tidak ada wasiat dari si mayit, maka kurbannya tidak sah. Berarti lawan katanya, kalau ada wasiat, sah. Kalau ada wasiat dari mayit semasa hidupnya, maka harus ditunaikan dan kurbannya sah. Jika tidak, maka tidak sah. Begitu juga perkataan Imam Nawawi rahimahullah, beliau berkata dalam Al-Minhaj, tidak sah kurban untuk orang lain selain dengan izinnya. Dan tidak sah pula kurban untuk mayit jika ia tidak memberi wasiat untuk kurban tersebut. Maka solusinya bagaimana?
Kita ingin supaya mayit ini mendapatkan pahala. Mudah. Atas nama kita, kemudian dalam niat hati kita ingin mengikut sertakan keluarga kita yang hidup maupun meninggal dunia. Itu sampai pahalanya. Bismillah insyaAllah. Tapi kalau mengatasnamakan mayit, itu pendapat Imam Syafi'i tidak sampai. Kalau tidak ada wasiat. Wallahu ta'ala a'lam. Usia hewan kurban. Hewan ternak. Yang pertama, unta. Minimal usianya 5 tahun. Adapun sapi, 2 tahun. Kambing Jawa, 1 tahun. Kambing domba atau kambing gembel atau domba itu 6 bulan. Kemudian cacat hewan kurban yang cacat yang membuat kurban itu tidak sah. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang pertama, buta yang jelas butanya. Tetapi kalau buta itu apa, Pak? Picak sebelah yang jelas butanya. Tapi kalau kata para ulama nggak jelas, artinya kalau misalkan orang lain melihat sapi itu atau hewan kambing tersebut yang tidak kenal sebelumnya, dia melihat ini biasa saja, tidak ada masalah. Itu sah. Yang jelas itu bagaimana? Kata para ulama, ketika matanya putih, memang dia ada masalah, nampak jelas, itu dia buta sebelah. Maka itu tidak sah. Tapi kalau nggak jelas, biasa jalannya kayak normal gitu. Dan dilihat secara langsung, bisa jadi orang itu tidak mengetahui kalau buta sebelah, maka tetap sah. Karena Nabi SAW menyangkutkan dengan yang buta dan jelas butanya. Al-marid, alladzi bayin, yang jelas. Yang kedua adalah sakit, yang jelas sakitnya. Yang jelas nampak sakitnya. Tapi kalau dia sakit, kalau dia diagnosa secara ilmu medis, dia ada sakit di dalam tubuhnya. Tapi kalau secara pandangan awam, dia zahirnya gemuk, jalannya juga biasa, ya, makannya juga lahap, itu ulama mengatakan masih sah. Kemudian yang pincang, yang jelas pincangnya, kata Nabi SAW, yang jelas pincangnya. Kemudian yang tua, yang sampai tidak bertulang sumsum, artinya tua dan kurus, ini tidak sah. Yang 4 ini. Adapun cacat yang menyebabkan hanya makruh, tetap sah, tapi makruh. Itu kata para ulama yang cacat telinganya, yang sobek telinganya, kemudian yang patah tanduknya. Itu makruh. Boleh apa tidak? Boleh. Kiasnya, yang 4 tadi, kalau lebih parah sakitnya dari 4 itu jelas tidak sah. Dan yang di bawah dari itu seperti giginya ompong misalkan, itu masih sah. Atau kebanyakan sapi itu apa? Kulitnya apa? Kudis ya? Iya, itu sah. Misalkan tidak berekor, itu sah. Bahkan nanti kita bahas, ya. Atau sekarang kita bahas, apakah harus jantan? Pertanyaannya. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Nabi SAW menjelaskan tatkala berkaitan dengan akikah, karena akikah itu sama dengan hukum kurban terkait umur dan kriteria hewan kurban, terutama kambing. Untuk laki-laki 2, kata Nabi SAW. Anak
laki-laki yang lahir akikahnya 2 kambing, untuk anak perempuan yang lahir 1 kambing. Dan kata Nabi tidak harus jantan. Maka tatkala kita sembelih hewan kurban kita, kambing ataupun sapi betina, rupanya ada janinnya, maka itu tidak masalah. Tidak masalah. Artinya apa? Kurbannya tetap sah. Terkait dengan hewan yang utama dan disukai untuk berkurban, tentunya yang besar gemuk. Ini yang terbaik. Dan para sahabat dulu menyatakan, kami tatkala hendak berkurban, kami mencari hewan kurban yang gemuk, yang sempurna fisik dan gemuk. Kemudian menyampaikan bahwasanya waman yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Islam, yaitu dengan berkurban, hewan-hewan yang bagus, yang sempurna, yang gemuk, itu merupakan ketakwaan hati. Itu merupakan ketakwaan hati. Kemudian larangan bagi yang hendak berkurban. Larangan bagi yang hendak berkurban. Maka yang pertama, bagi yang sudah berniat untuk berkurban, tatkala masuk bulan Zulhijjah, maka dia dilarang untuk apa? Ini bagi sahibul kurban. Adapun keluarga tidak. Hanya sahibul kurban. Dilarang memotong kuku dan semua bulu atau rambut yang ada di badannya. Ini dilarang untuk dipotong. Dipotong sebagian, dipendekkan, apalagi habis, itu dilarang. Ataupun dicabut. Ini termasuk larangan bagi sahibul kurban. Kata Nabi SAW, apabila telah memasuki 10 pertama bulan Zulhijjah, sedangkan di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah dia menyentuh sedikit pun bagian dari rambut dan kulitnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian waktu penyembelihan. Yang pertama yaitu pada Idul Adha, 10 Zulhijjah. Dan 3 hari sesudahnya yaitu hari-hari tasyrik. Ana sampaikan. Ada yang mengatakan sampai tanggal 13. Ada yang mengatakan sampai tanggal 12. Maka usahakan. Lebih selamatnya tanggal 12 kita terakhir menyembelih. Karena itu ada riwayat yang mengatakan bahwasanya hari menyembelih itu sampai tanggal 12. Artinya 3 hari. Tanggal 10, 11, 12. Ada yang mengatakan 10, 11, 12, 13. Tapi usahakan 3 hari kita sudah selesai keluar dari khilaf para ulama. Kemudian terkait di mana tempat menyembelih, dahulunya Rasulullah SAW mencontohkan yaitu di tanah lapang. Karena Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka salat Idul Adha dan salat Id Fitri itu di tanah lapang. Dan diriwayatkan setelah mereka melaksanakan Idul Adha, mereka segera untuk menyembelih hewan kurban mereka, yaitu di tanah lapang. Ini berbicara tentang hukum asal dan afdoliyah. Akan tetapi dimanapun tempatnya itu boleh. Berbicara tentang boleh atau tidak boleh dimanapun, di rumah misalkan selesai sholat Id kita sembelih kurban kambing kita misalkan karena ingin mencontoh
menghidupkan sunnah, menyembelih hewan kurban sendiri, kemudian berusaha setelah selesai salat Id langsung memakan misalkan hewan kurban kita langsung, itu boleh. Karena di antara sunnah apa? Menyembelih hewan kurban itu kita sendiri yang menyembelih. Kemudian makanya kita dianjurkan untuk berpuasa tatkala kita mau berangkat salat Id dan makan setelah menyembelih hewan kurban. Kata para ulama, disunahkan untuk langsung makan dari hewan kurban yang milik kita kalau memungkinkan. Dan di dalam kitab mereka disampaikan yang paling mudah untuk supaya cepat kita bisa makan, karena mungkin udah lapar ya, sejak habis subuh nggak makan misalnya, kabitnya, yaitu hatinya. Kita potong-potong, kita tusuk-tusuk, kasih apa sebentar itu langsung bisa disantap. Ini demi untuk menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi ulama sepakat boleh kita mewakilkan atau ya diwakili orang lain yang menyembelih hewan kurban kita, usahakan kita melihat, menyaksikan kalau bisa. Kalau tidak pun tidak masalah, kurbannya sah. Kurbannya sah walaupun kita tidak menyaksikan. Walaupun kita tidak memakan bagian apapun dari hewan kurban tersebut. Artinya disedekahkan semuanya, boleh. Bahkan ulama berbeda pendapat, apa hukumnya hewan kurban itu kita makan semua, enggak disedekahkan. Ulama berbeda pendapat, yang rajih boleh. Karena kurban itu hanya sampai menyembelih. Adapun distribusi itu hukum lain. Selesai disembelih, sunnahnya ya dimakan, ada yang disimpan, ada yang disedekahkan, ada yang dihadiahkan. 4. Tapi kalau dimakan semua boleh, tapi janganlah, jangan pelit-pelit kali, Pak, gitu. Ya, ini ada khilaf. Walaupun yang saya sampaikan yang rajih para ulama mengatakan boleh dimakan semua karena tidak ada larangan. Tapi ya jangan pelit-pelit kali lah, Pak, gitu kan. Ya di satu kantong kayak kasih tetangga gitu kan. Ini tidak untuk kita sendiri, untuk keluarga sendiri. Dalilnya apa? Hujah mereka yang lebih utama untuk disedekahkan adalah keluarga kita. Itu dalilnya, makanya mereka membolehkan. Tapi yang ahsannya adalah sesuai ayat. Fakulu minha wa at'imu, dan makanlah darinya, dari hasil kurban kita, dan sedekahkan orang-orang fakir miskin. Itu dijelaskan dalam surah Al-Had ayat 28 dan Al-Had ayat 36 tentang distribusi pembagian hewan kurban. Kemudian tata cara penyembelihan kurban. Yang pertama sudah kita bahas, sebaiknya sahibul kurban yang menyembelih. Itu lebih baik. Kalau mampu. Karena ada orang yang kadang, Pak, dia di Pasaman Barat, tapi hewan kurbannya sampai ke Jawa atau ke daerah-daerah pelosok. Ada nggak seperti ini? Ada. Uangnya banyak. Atau yang memang terhalang untuk nggak bisa. Misalkan dia di Eropa, Pak. Di Eropa itu katanya ya, anak nggak pernah ke Eropa, Pak. Tidak seperti Indonesia, kapanpun kita misalkan menyembelih hewan kurban di apa itu, sapi, dimanapun, kalau di Indonesia boleh. Kalau di Eropa belum tentu. Benar atau benar itu, Pak? Artinya ada tempat-tempat yang dilarang gitu, untuk menegakkan syiar Islam. Sehingga dia apa? Hidup di negeri kafir, kemudian dia tidak mampu untuk menerapkan syariat Islam di sana, untuk berkurban. Maka uang dia transfer ke Afrika. Kaum muslimin banyak di sana. 10 sapi dia beli di sana. Jangankan makan, Pak, ngelihat aja nggak tahu dia. Ya, pokoknya intinya dia transfer ini untuk hewan kurban saya di Afrika. Disembelih oleh wakilnya di sana dan dibagi. Ini boleh. Tapi berbicara tentang utamanya adalah kita berkurban di tempat kita hidup. Kalau tidak ada halangan. Tapi kalau yang mau misalkan dia di tempat dia juga mau disedekahkan juga, fadhal, boleh. Kemudian termasuk tata cara menyembelih, kalau sahibul kurban tidak mampu menyembelih sendiri, maka minimal dia menyaksikan
hewan kurban dia disembelih, menyaksikan. Kemudian di antara caranya adalah hendaknya memakai alat yang tajam. Kalau sekarang di negeri kita sudah tidak sulit lagi untuk menemukan alat yang tajam untuk menyembelih. Kalau dulu mungkin zaman batu nggak mudah, Pak. Jarang-jarang, ya, sebelum ada pisau besi. Kemudian dianjurkan, ini adab saja ya, untuk dibaringkan di atas lambung kiri, tangan kanan memegang pisau, kemudian tangan kiri memegang kepala dan menghadap kiblat. Ini sudah sunnah saja, anjuran sifatnya. Kemudian ketika akan menyembelih, membaca bismillah, Allahu Akbar. Kata para ulama yang ini berbeda pendapat ya. Dan bismillah itu tidak perlu ditambah ar-Rahman ar-Rahim. Terkait hukum membaca bismillah, ulama Syafi'iyah berpendapat tidak wajib. Syafi'iyah tidak mewajibkan baca bismillah. Adapun ulama seperti Abu Hanifah, Imam Malik dan Ahmad itu wajib membaca bismillah. Adapun Allahu Akbar, ulama sepakat itu hanya sunnah. Membaca Allahu Akbar itu hanya sunnah. Dan doa-doa hadza minka walaka, hadza minni, hadza an fulan itu sunnah. Yang wajib hanya bismillah. Jangan sampai lupa. Hadis riwayat Abu Dawud ditambah hadza minka walak. Ini darimu dan untukmu ya Allah. Hadza minka walaka anni au an fulan. Ini dariku untukmu, ya. Anni dariku dan dari fulan, dari fulan bin fulan, misalkan kalau sapi 7 orang sebutkan. Boleh. Atau berdoa agar Allah menerima kurbannya dengan doa Allahumma taqabbal minni. Ini kalau kita misalkan kambing dari saya, Allahumma taqabbal minni. Tapi kalau ini kambing bukan kambing kita, bukan kambing kita, Allahumma taqabbal an fulan. Itu kalau kambing. Kalau yang misalkan sapi 7 an fulan 2, an fulan 3, an fulan 4, an fulan 7 disebutkan. Itu ingat hanya sunnah karena Allah tahu itu kurban punya siapa. Tapi bisa jadi dicatat namanya itu demi untuk menyaksikan tadi. Karena sunnahnya apa? Minimal kita menyaksikan hewan kurban kita disembelih. Mungkin ada pertanyaan, boleh menambah dengan sholawat tidak? Jawabannya tidak. Yang pertama itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang kedua khawatir. Kenapa? Mengikut sertakan nama Nabi SAW tatkala kita menyembelih. Sedangkan sesembelihan itu hanya diserahkan untuk Allah semata. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pemanfaatan hasil kurban tadi. Ya, para ulama sepakat. Itu yang kita sampaikan. Bahwasanya hewan kurban itu hanya sampai kita menyembelih sudah. Setelah selesai itu, artinya yang kurban itu selesai urusannya. Tatkala sudah disembelih. Adapun distribusi itu lain. Ya. Dia boleh ambil sebagian, dia tidak ambil sama sekali itu boleh. Tapi dianjurkan itu 4 tadi. Disimpan kalau tidak dalam kondisi krisis makanan. Kalau ada krisis makanan dilarang untuk menyimpan. Tapi kalau tidak sedang krisis makanan boleh menyimpan. Yang kedua apa? Dimakan sebagian. Sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan. Sedekah ini artinya apa? Ke bawah. Ya, makanya Nabi itu tidak menerima sedekah karena maksud sedekah itu orang yang di bawah kita, dari orang kaya ke bawah. Atau dihadiahkan. Hadiah itu apa? Datar. Orang yang sama kaya dengan kita boleh kasih. Atau orang yang lebih kaya daripada kita, itu hadiah boleh.
Maka ulama menyampaikan, boleh nggak kita mengasihi orang kafir? Boleh. Tapi tunggu dulu, kafir itu ada dua, mu'ahad sama kafir harbi. Ada kafir itu mu'ahad, yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin seperti kafir-kafir yang ada di daerah kita, di negeri kita ini, dia mu'ahad. Sudah terjalin gencatan senjata, damai kita. Itu boleh. Kita memberi hewan kurban kepada mereka. Sebagian ulama memakruhkan. Artinya makruh, ya dibenci saya, tidak haram ya. Tapi yang rajih boleh. Terlebih ada maslahat. Ada maslahat. Memang nggak ada lagi kaum muslimin misalkan. Tapi kalau masih ada kaum muslimin sekarang kan banyak di negeri kita nih yang membutuhkan. Udah kaum muslimin saja. Tapi kalau misalkan boleh apa tidak kita menghadiahkan hewan kurban kepada tetangga kita yang Nasrani? Boleh. Tapi kadang dilihat dulu, kadang orang itu tahu hewan kurban itu pantang juga mereka. Nanti yang ada dikasihkan anjingnya. Muskilah kan. Kalau tahu kita bakalan dikasih ke anjingnya, jangan kasih. Ya, seperti itu. Dan kafir jenis yang kedua adalah kafir harbi. Kafir yang memerangi umat Islam, maka dilarang kita untuk mualah kepada mereka. Sama saja kita memberi makan, memberi kekuatan mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Ini dilarang. Kemudian larangan memperjualbelikan hasil sesembelihan sebelum didistribusikan. Artinya kalau sudah dibagikan disedekahkan kepada orang kafir mau makan, mau dijual terserah. Tidak ada masalah. Tapi bagi sahibul kurban, dia harus bagikan. Tidak boleh dijual apapun. Mau kepala, mau kulitnya, mau kakinya. Hatta perhiasan. Kalau dulu unta itu Pak. Hewan yang paling banyak perhiasannya apa? Unta. Hewan ternak yang paling banyak perhiasannya adalah unta. Kadang ada untuk kain, kemudian ada ikatannya, untuk ijakannya besi. Itu kan ada harganya. Sampai itu nggak boleh untuk dijual. Artinya apa? Misalkan engkau tukang jagal yang menjagal unta ini, yang menyembelih unta, sebagai upahnya itu, alat-alatnya itu nggak boleh. Tidak boleh. Ya, man ba'a jilda udhiyatahu fala udhiyata lahu. Ancamannya barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak sah udhiyah dia. Ini ancaman dari Nabi SAW, hadis Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dinyatakan sahih atau dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian larangan mengupah jagal dengan bagian hewan sembelihan. Artinya apa? Mengupah tukang jagal dengan kulit misalnya, dengan kaki misalnya, sebelum didistribusikan, dengan kepala, itu tidak boleh. Sebelum itu, boleh nggak kita membayar tukang jagal? Boleh nggak kita membayar orang yang untuk mengelola hewan sembelihan kita? Jawabannya boleh. Dengan uang, bukan dengan daging, itu boleh. Tapi dengan hasil kurban, tidak boleh. Tidak boleh. Adapun pemberian yang sifatnya sedekah atau hibah, itu boleh. Contoh, saya seperti sekarang, dia dapat juga kupon misalkan. Ada bagiannya. Ini itu hibah dan sudah diketahui oleh sahibul kurban, itu tidak masalah. Karena itu bukan upah. Yang upah ini apa? Ada ikatan, ada akad gitu. Kalau nggak dikasih dia bisa nuntut. Tapi kalau hibah, sedekah, itu kan nggak wajib. Dan hibah itu hadiah, bisa dikasih, bisa tidak. Dan dia, tukang jagalnya, tidak akan nuntut. Itu bedanya upah dengan sedekah ataupun hadiah. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya.
Iya, kita di awal dia sudah digaji. Ya itu tadi, karena itu sifatnya kebetulan dan tidak ada akad di awal boleh. Bisa saja. Tidak kita katakan ini gajimu, ini enggak. Itu boleh. Sama seperti panitia memakan sebagian hasil sesembelihan, ya, panitia. Itu dikatakan itu termasuk apa? Kalau dia orang kaya berarti hadiah. Tapi kalau orang miskin dia sedekah dan itu sudah diizinkan oleh sahibul kurban. Itu tidak masalah. Wallahu a'lam. Tapi jangan sampai panitia ini apa? Kebanyakan ngambil. Dia merasa punya hak. Padahal akad di situ hanya apa? Sosial. Ya kita goro lah istilahnya. Ini mentang jadi panitia itu kan seenaknya ambil. Itu juga tidak baik. Karena masih banyak orang di sana yang mungkin lebih membutuhkan daripada pada kita. Wallahu taala alam. Ya. Niat kita apa? Hah? Hmm. 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 Ya artinya nggak jadi kurban nggak ada masalah. Membatalkan niat kurban itu tidak, ya tidak ada masalah ya. Ya karena itu ada sebab ya yang lebih, misalkan memang lebih wajib itu bisa jadikan itu karena memang misalkan SPP anak tunggakan itu kan wajib hukumnya kita untuk membayar tepat waktu, kemudian untuk makan keluarga kita nafkah itu kan hukumnya wajib. Ya tadinya kita udah berniat rasanya saya mampu, kemudian di tengah jalan mungkin ada sesuatu arid atau penghalang sehingga kita tidak jadi berkorban dan itu tidak berdosa. Wallahu taala a'lam. Ya. Cacatnya cacat apa? Hmm. Gimana itu? Bawa apa? Sapinya lepas. Ya, apalagi sapi ini kan hewan yang kuat gitu kan. Kita ya 7 orang mental gitu. Ya. Kemudian dia nyemplung sumur, mati dia. Gimana itu? Itu masih cacat tadi kan? Ah, kalau cacat mungkin masih hidup, masih bisa dimanfaatkan. Karena sudah terbeli hewan kurban dan yang di awal memang sempurna, adapun kejadian setelah itu ya kita tidak bisa, ya di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita. Wallahu taala a'lam. Ada yang lain?
Baik, mungkin itu saja terkait pembahasan kita mengenai fikih kurban atau ahkam al-udhiyah. Dan semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga Allah mudahkan niat kita, beri taufik kepada kita, dan Allah lapangkan rezeki kita untuk bisa berkurban. Karena kurban merupakan syiar Islam yang saat ini sudah mulai luntur. Bahkan di beberapa daerah, ya, itu tidak ada kurban, ya. Di masyarakatnya, di masjid-masjid, padahal masjidnya bagus misalnya. Karena kenapa? Karena anggapan-anggapan yang salah. Berbicara hewan kurban, belum lagi syarat yang menyembelihnya, belum lagi ritual-ritual tertentunya. Sehingga orang menganggap kurban ini suatu yang sakral betul gitu. Padahal tidak. Bahkan hewan betina boleh. Kambing jantan, ya misalkan ada yang bertanduk, itu tanduknya ada yang harus begini, harus begitu, matanya harus, bulunya, subhanallah. Anda dengar itu heran kadang. Makanya Bapak Ibu, termasuk rahasia adalah, kan hewan kurban yang bagus itu yang gemuk banyak dagingnya. Bisa jadi yang betina itu dapat kriteria itu dan lebih murah. Kenapa? Karena kaum muslimin menjual murah karena ini tahu nggak akan laku gitu. Sedangkan dagingnya lebih banyak dan lebih gemuk. Dan itu lebih utama. Walaupun secara umum hewan kurban, hewan ternak itu yang lebih bagus adalah jantan, yang lebih besar badannya, yang lebih banyak ada dagingnya. Wallahu taala a'lam. Terlebih dan kurangnya ana mohon maaf. Yang betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri ana pribadi karena keterbatasan ilmu dan kejahilan dan dari syaitan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.